Jemaat Maha Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Dialah gunung batu kubu pertahanan, tempat perteduhan yang selalu menuntun kita dengan firman-Nya. Kini akan disampaikan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai 10 yang menjadi bahan MTPJ Gemim tanggal 13 sampai 19 Agustus 2023. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, singkapkanlah kebenaran firman-Mu, supaya kami menemukan kehendak firman-Mu, dan firman ini memperlengkapi kami, apalagi sebagai pelayan Tuhan, yang akan melaksanakan kerja pelayanan. Kami semakin menemukan kehendak Tuhan dan itu yang akan ditindaklanjuti di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan dibaca direnungkan dari kitab Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai 10. Bilangan 10 ayat 1 sampai 10 begini dikatakan. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi, tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi, untuk menyuruh jemaat itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Tuhan Allah melalui Musa memimpin umat Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Tuhan Allah tetap menyertai, tidak membiarkan. Dia tetap menjaga dan menuntun siang dan malam dalam perjalanan panjang di padang gurun sebagai tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Nanti dilihat dalam Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 22. Dalam Bilangan 10 ayat 1 sampai 10 Tuhan menuntun umatnya dengan memerintahkan kepada Musa untuk membuat nafiri dari perak tempaan. Perak tempaan yaitu cara membuatnya melalui proses pembakaran. Dipukul-pukul, ditempa, lalu terbentuk nafiri. Artinya nafiri dibuat dengan cara yang tidak gampang, butuh ketekunan, keterampilan, dan kesabaran. Nafiri adalah sebuah alat tiup seperti trompet. Dahulu digunakan sebagai alat komunikasi. Nafiri ini digunakan untuk memanggil umat berkumpul dan menyuruh para laskar untuk berangkat. Ayat 1 dan 2. Cara meniup ada tanda yang membedakan. Kalau kedua nafiri ditiup, itu tanda memanggil umat untuk berkumpul di depan pintu kemah pertemuan. Kalau hanya satu yang ditiup, yang akan berkumpul adalah para kepala pasukan. Ayat 3 dan 4. Juga cara meniup dengan tanda semboyan punya arti masing-masing. Laskar mana yang akan berangkat dari tempat masing-masing. Nanti dilihat di ayat 5 sampai 7.
Siapa yang akan meniup nafiri itu sudah diatur, sudah ditentukan, yaitu anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya, turun-temurun. Ayat 8. Ketika umat akan maju berperang melawan musuh, nafiri harus ditiup dengan memberi tanda semboyan, supaya umat diingat di hadapan Tuhan dan Tuhan melibatkan dirinya untuk berperang bagi umatnya dan menyelamatkan umatnya dari musuh. Ayat 9. Juga ketika umat bersukaria dalam perayaan-perayaan ibadah, dalam mempersembahkan korban, nafiri harus ditiup supaya umat diingat di hadapan Tuhan. Ayat 10. Nafiri adalah simbol kehadiran dan tuntunan Tuhan Allah dalam perjalanan hidup umat Tuhan. Dia tidak meninggalkan dan membiarkan. Dia hadir, memanggil, mempersatukan, dan memerintahkan untuk berangkat. Dan kalau ada musuh yang memerangi umatnya, dia hadir untuk menolong, mengalahkan musuh, dan menyelamatkan umatnya. Tiupan nafiri menandakan Allah hadir di tengah situasi sulit, di tengah situasi yang menantang, menghadapi ancaman, tapi juga dia hadir di tengah situasi yang bersukacita, bergembira, bersyukur dalam perayaan-perayaan ibadah, dalam mempersembahkan korban. Dia hadir di segala musim hidup ini. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini disampaikan kepada kita bahwa Tuhan Allah sungguh sangat peduli, sungguh sangat memperhatikan umatnya. Dia selalu hadir, menyertai, menuntun, menjagai, memelihara kita umatnya. Kehadiran itu disimbolkan dengan nafiri. Tiup nafiri itu tanda suara Tuhan yang memanggil umatnya berkumpul untuk menghadap, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Sekarang ini bukan lagi nafiri yang dibunyikan. Yang dibunyikan adalah lonceng gereja. Ini tanda untuk memanggil umatnya datang berkumpul, beribadah, bersukacita, bersyukur, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan di rumah Tuhan, di bait Allah, di gereja Tuhan yang ada. Jadi pertanyaan adalah, apakah kita mendengar suara Tuhan yang memanggil melalui lonceng gereja dan menjawab panggilan Tuhan ini untuk datang kepadanya dan melakukan perintahnya dengan taat dan setia. Tiup nafiri adalah simbol menghadapi ancaman. Ini juga tema yang diangkat, tiup nafiri, tanda semboyan menghadapi ancaman. Tuhan hadir ketika kita berada di tengah tantangan, penderitaan, tekanan, serangan dari musuh dunia ini. Dia menolong, mengalahkan musuh. Dia memberikan kemenangan dan keselamatan kepada kita. Itulah yang telah dilakukan Allah secara sempurna di dalam diri Yesus Kristus. Orang yang meniup nafiri tidak sembarang orang, tapi orang yang dipersiapkan, dipilih, ditentukan, dikhususkan oleh Allah. Menunjuk pada pelayan Tuhan. Sebagaimana dalam bacaan kita, anak-anak Imam Harun yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk meniup nafiri. Jadi peniup nafiri kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang dipersiapkan untuk bagaimana memanggil, merangkul umat Tuhan. Jadilah peniup nafiri supaya ketika kita mengeluarkan suara, Tuhan hadir dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan jamaat. Kehadiran Tuhan memberi jaminan kepada kita. Walau melewati berbagai ancaman tantangan, kita tidak dibiarkan, tapi kita dimenangkan oleh Tuhan. Seperti Musa, dia meniup
Dia melakukan perintah Tuhan ketika Tuhan perintahkan dia untuk membuat nafiri. Kita mesti belajar menjadi orang umat Tuhan yang taat dan setia melakukan perintah Tuhan seperti Musa. Supaya apa yang diperintahkan Tuhan, itulah yang kita lakukan. Maka hidup yang demikian diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan Tuhan yang akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan kerja pelayanan. Biar kami menemukan kehendak Tuhan dan itu yang memperkaya kami dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan, dan apa yang diberitakan bukan sekedar diberitakan tapi dilakukan di hidup ini. Semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada, diberkatilah oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah mengasihi dan memberkati saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.